Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita akan mengejar hikmah dari Al-Muallim As-Sani, Abu Nasir Al-Farabi. Setelah minggu kemarin kita sudah ketemu dengan Al-Kindi. Al-Farabi lahirnya di satu desa namanya Farad, masuk dalam wilayah kekuasaan di era dinasti Abbasiyah, khususnya di era Khalifah Al-Mu'tasim. Kalau Al-Kindi minggu lalu sangat terkenal dengan jihad dan ijtihadnya untuk mempertemukan agama dan filsafat, Al-Farabi ini nanti dikenal meskipun banyak pikiran-pikirannya kayak Al-Kindi kemarin, cuma yang paling terkenal dari Al-Kindi biasanya orang menyebut filsafat politiknya, meskipun metafisikanya juga luar biasa. Karena memang secara umum pikiran-pikirannya Al-Farabi ini terbagi dua. Yang pertama metafisika, yang kedua filsafat politik. Kalau nanti teman-teman coba ditelusuri gimana filsafat politiknya Farabi, kemudian gimana filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun, gimana filsafat sosialnya, dan nanti kalian akan ngerti bahwa ternyata jauh sebelum para filsuf barat seperti Marx dan kawan-kawan berteori tentang praksis dunia sosial politik, para filsuf muslim sudah banyak ngomong tentang itu. Termasuk misalnya Machiavelli nulis Sang Pangeran, Il Principle. Sebenarnya jauh sebelum itu ya mirip saja Al-Mawardi sudah nulis Al-Ahkam As-Sultaniyah. Bagi kalian yang jeli, coba jejerkan Al-Ahkam As-Sultaniyah dengan Machiavelli yang Il Principle, itu akan kelihatan bahwa podoai, isinya sama saja. Ada kemungkinan Machiavelli juga habis ngaji kitabnya Al-Mawardi. Coba nanti dicek ya, nanti ketika sesinya Farabi ini nyampe pada bagian Asyasa Al-Madaniyah yang puncaknya adalah masyarakat sosialis, dan sebelum masyarakat sosialis adalah masyarakat komunis, yang sudah ngerti Marx akan sadar, iya persis kayak logikanya Marx. Jadi jauh sebelum Marx lahir sudah ada Al-Farabi. Dan banyak sebenarnya yang seperti itu. Oleh karena itu banyak yang bilang sebenarnya transmisi keilmuan itu nyata dari dunia Islam ke dunia Barat. Oke, kembali ke Farabi. Farabi ini penjelajah, pengembara, cuma pengembaraannya untuk nyari ilmu, bukan backpacker atau touring kayak kamu hari ini. Backpackermu hari ini kan cuma pengen lihat-lihat, pengen foto-foto, pengen wah ini foto di Merapi, ini foto di Sumbing, ini foto, kan gitu kamu. Selfie-nya selfie dari gunung ke gunung, dari kota ke kota. Kalau Farabi enggak. Dia menjelajah hampir semua wilayah Timur Tengah, bahkan sampai ke Mesir, sampai ke India.
untuk mengejar ilmu pengetahuan. Beberapa karyanya sangat menginspirasi. Kalau ada yang mau, saya punya berapa ya bukunya Farabi itu? Saya punya 6 lah paling enggak. Boleh diminta e-booknya. Saya punya e-booknya 6, cuma bahasa Arab. Yo, kenapa kalau bahasa Arab? Yo ngaji lah besok buat Ramadanan kan enak. Apa yang pertama saya punya yang ini, yang Ara'u Ahlul Madinah Al-Fadilah. Kemudian disempurnakan di karya selanjutnya Siyasah Madaniyah. Yang populer juga tentang hierarki ilmu, yaitu Ihsa'ul Ulum 3. Yang keempat tentang bahasa, Kitabul Huruf. Ada lagi tentang filsafat kebahagiaan, Tahsilus Sa'adah. Sudah berapa? 5 ya. Satu lagi apa? Ingat saya 6. Yang pengen dikirimi lewat email boleh, karena wujudnya e-book. Ya besok kalau Ramadan sekali-sekali ngajinya diganti lah, jangan kita puasa terus. Ya, kamu kan selalu puasa, ayatnya mesti ajek. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya, saya kalau di masjid itu kadang-kadang jenuh. Malam pertama sampai malam keberapa itu selalu ya ayyuhalladzina. Wis ngerti. Ya agak improve sedikit lah biar agak naik kelas Ramadannya. Ngajinya juga gitu, tidak jauh-jauh dari itu. Dan itu repetisi, ngulang-ngulang. Itu yang dikritik oleh Jabiri kan sebenarnya. Tradisi keilmuan Islam itu kenapa kok berat sekali lajunya, kayaknya sering repetitif. Yo iku sampai jenuh. Kenapa kalau Jumat itu kamu ngantuk? Nggak ada ilmu baru yang dikasih khotibnya. Semua wawasan lama. Apalagi khotibnya nek maca ndelujur kaya maca, dibaca itu kayak membaca anak SD latihan baca itu kan. Jadi kamu mesti ngantuk. Coba ada wawasan-wawasan baru. Misalnya ya yang agak khas, cuma ya jangan kelamaan. Karena khutbah Jumat paling enak itu khutbah Jumat yang paling cepat. Iya, itu paling menyenangkan itu. Zaman saya di Kerapek dulu, almarhum Mbah Yai Jenal itu kalau khutbah tidak pernah lebih dari 1 kalimat. Jadi kalau khutbah habis Arab agak panjang, Arabnya alhamdulillah dan seterusnya, terus cuma 1 kalimat dia. Umat Islam mohon jangan saling mencaci maki dengan sesama muslim. Titik, itu aja. Selesai terus. Barakallahu li wa lakum. Enak kan? Tapi 1 kalimat itu pasti kamu bawa pulang. Dan ingat tadi isi Jumatnya apa. Dibandingkan yang khutbah setengah jam nggak jelas. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah 1, 2, 3 sampai 12. Lali kamu mesti sampai rumah. Tapi kalau 1 kalimat atau 2 kalimat itu kan jamaahnya mesti ingat kan. Tadi apa ceramahnya? Oh, kita tidak boleh saling caci maki. Gampang. Nah, kamu bisa mentradisikan itu. Mungkin kalau kenapa kok lama, mungkin pertimbangannya kok takut kalau cuma 1 kalimat nanti sangunya kurang dari takmirnya. Oke, jadi Al-Farabi adalah penjelajah. Aslinya dari Farab, cuma dia belajar ilmu-ilmunya sebagian besar di Damaskus, di Baghdad. Paling lama dia tinggal di Kazakhstan. Kalau hari ini Kazakhstan pecahannya Rusia zaman dulu. Pertama-tama dia sangat ahli di bidang matematika dan musik. Jangan salah, teori terapi musik itu, manusia di bumi pertama yang berteori tentang itu adalah Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Farabi ini ahli filsafat, ahli astronomi, ahli logika, ahli aritmatika, ahli macam-macam, termasuk yang sangat populer adalah ahli musik. Saat dia tinggal di Damaskus, di satu wilayah yang gubernurnya adalah Saifuddaulah Al-Hamadani, satu ketika ada pertunjukan musik, dia lihat dan dia ngerti bahwa keliru cara mainnya, notasinya salah, anunya salah. Terus dia saat ada cerita begitu, terus dia berdiri, Saifuddaulah, coba kasih ke saya alat musik itu. Terus dimainkan.
Dan di satu momen itu dia bisa mengaduk emosi pembacanya. Diawali dari nangis-nangis karena dengar musik itu, terus ketawa-ketawa, dan yang terakhir tidur semuanya dengan musiknya. Itu ahlinya Farabi. Dia nulis juga satu kitab khusus tentang musik. Dulu saya punya, cuma entah di mana ada yang pinjem dan gak balik. Karena memang buku itu hati-hati, kalau buku itu dipinjam, hanya orang bodoh yang pinjam buku kok dikembalikan. Jadi biasanya mesti hilang. Oke ya, jadi dia ahli di bidang musik, ahli di bidang filsafat, ahli di bidang metafisika, ahli di bidang matematika. Seperti saya bilang minggu lalu, hampir semua filosof peripatetik itu multi bidang. Dia punya multi keahlian, multi talenta. Ibnu Rus saja yang filosof luar biasa itu ternyata juga nulis kitab fikih yang judulnya Bidayatul Mujtahid. Padahal ilmumu hari ini kan seolah-olah filsafat itu jauh sekali sama fikih. Padahal itu bidang yang berhimpitan aja. Kenapa disebut hikmah? Hikmah itu kan kata dasarnya hakimah, ada yang hakama yahkumu hukum. Maka banyak mufasir yang menafsirkan sebenarnya hikmah itu bukan filsafat, tapi syariah. Ya sama-sama benar. Cuma syariahnya tidak seperti yang dipahami oleh mereka yang bikin perda syariah. Syariah itu kan jalan. Dasarnya syariah adalah kebenaran. Yang kebenaran itu sumbernya adalah ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Syariah yang didefinisikan oleh banyak umat Islam hari ini itu syariah yang qauliyah. Padahal Allah juga menurunkan separuh lagi wahyu dalam bentuk kauniyah. Yang itu Nabi disuruh baca sebagai wahyu pertama, Iqra. Itu yang jarang orang mikir sampai ke sana. Jadi kamu nggak perlu marah. Ada yang bilang hikmah itu kan syariah. Loh iya syariah. Cuma bukan syariah seperti definisi sempit yang selama ini dipahami orang. Oke. Kenapa selain filsafat Al-Farabi lebih menonjol di bidang politik? Karena pikiran-pikirannya di dunia politik itu lahir di waktu yang tepat, ketika dinasti Abbasiyah diambang kehancurannya. Jadi dinasti Abbasiyah itu kan sekitar 9 abad, sekitar 5 abad. Hanya 1 abad pertama yang sangat menonjol dan sangat jaya, dengan 9 orang khalifahnya yang paling awal. Saya tidak tahu teman-teman apa lepo enggak. Abbasiyah 9 yang paling awal yang populer dan dahsyat adalah yang pertama pendirinya Abul Abbas As-Sofa. Setelah itu dilanjutkan Al-Mansur, setelah Al-Mansur Al-Mahdi, setelah itu Al-Hadi, setelah Al-Hadi Ar-Rasyid yang kalian kenal dengan Harun Ar-Rasyid. Terus anaknya Harun Ar-Rasyid Al-Amin, setelah Al-Amin Al-Ma'mun, setelah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim, setelah Al-Mu'tasim Al-Wasik. 9 khalifah awal inilah yang era kejayaannya Abbasiyah, puncak-puncaknya Abbasiyah. Bibit-bibit mulai kacau itu ketika Al-Mu'tasim mulai agak membuka pintu untuk kelompok-kelompok lain masuk. Yang paling terkenal adalah kelompok yang namanya Mawali. Kelompok Mawali itu dari Turki, dari Persia, dan beberapa wilayah pecahan Rusia. Yang ini kemudian mulai jadi sumber bibit konflik. Mawali itu kebanyakan dijadiin tentara oleh dinasti Abbasiyah saat itu. Yang paling terkenal kan kisah-kisah bagaimana sengsaranya Mawali, khususnya yang Persia, sehingga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan, sehingga melahirkan sentimen kesiahan yang lebih kuat. Kalau Turki dikenal dengan kecanggihannya berpolitik dan berperang. Nanti setelah terakhir Al-Wasik itu kan ada Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini punya anak 3
Al-Muntasir, Al-Mu'tas, dan Al-Mu'ayyad. Harusnya yang jadi raja setelah Al-Mutawakkil ini memang Al-Muntasir. Cuma Al-Muntasir ini agak ambisius, sehingga terus dia bekerja sama dengan beberapa orang Turki yang ada di sana untuk bunuh ayahnya dulu. Jadi Al-Mutawakkil dibunuh. Terus karena dia khawatir pada adiknya yang dua ini, Al-Mu'tas sama Al-Mu'ayyad, ini harus disingkirkan juga biar nggak ganggu kekuasaannya, terus disingkirkan. Tapi lama-lama juga dia dikhianati oleh orang-orang Turki. Dia pun akhirnya dibunuh oleh orang-orang Turki. Nanti dilanjutkan adiknya yang diangkat Al-Mu'taz. Al-Mu'taz ini juga ngerti, aku diangkat jadi khalifah nanti mesti juga dikhianati. Maka dia jaga-jaga. Kalau dalam sejarah itu Al-Mu'taz itu kemana-mana dikenal bawa pedang, bawa pokoknya khawatir sopo ngerti aku diserang dadak. Tapi akhirnya dia juga tragis tewasnya, karena malah dia dibunuh di depan umum, di tengah pasar, di depan orang banyak, tubuhnya dipotong-potong. Itu Al-Mu'taz. Dan terus bergulir khalifah, dibunuh, dan dari situ terus Abbasiyah goyah, di dalamnya keropos. Maka ketika ada serangan, cepat hancurnya. Dari Mongol, Hulagukan, dan sudah hancur, karena memang di dalamnya sudah keropos. Dan itu kelemahannya umat Islam sejak dulu. Turki Utsmani juga begitu. Kalau kompak solid, nggak ada yang bisa ngalahkan. Cuma kita lebih sering nggak solidnya. Sama saudaranya sendiri aja sampai segitunya kan. Sama bapaknya sendiri, adiknya sendiri. Dan itu yang terjadi. Coba teman-teman baca sejarah Turki Utsmani atau Abbasiyah, dinasti-dinasti besar Islam. Termasuk dinasti-dinasti kecil, Safawiyah lah, dinasti di India, di Indonesia juga begitu. Coba cek, kenapa Majapahit jatuh, kenapa Singosari jatuh, itu pasti konflik internal. Oke, dalam kondisi yang kacau inilah nanti, maka Al-Farabi menulis Ara'u Ahlul Madinah Al-Fadilah. Seperti apa negara yang unggulan, negara yang bagus, termasuk pemimpin yang bagus itu. Oke, maka sekarang kita lihat. Kita awali dulu, nanti politiknya yang terakhir aja. Kita awali dari metafisikanya, termasuk semangat pertamanya. Itu wajahnya kayak uang ya, karena memang wajahnya Al-Farabi dijadiin mata uang di Kazakhstan. Namanya tenge. Tenge itu dulunya sebenarnya ketika masih jadi Rusia masih rubel, tapi terus ganti tenge ketika jadi Kazakhstan. Dan bahkan hampir di semua uangnya ada gambarnya Al-Farabi, karena Al-Farabi tinggal lama di sana. Yang patung itu patungnya Al-Farabi juga, di salah satu museum di sana, termasuk perangko yang di atas itu. Atau materai, kalau materai yang di bawah itu bukan Kazakhstan tapi di Iran, itu juga gambarnya Al-Farabi. Satu tenge sebenarnya aslinya kan rubel. Kalau satu rubel itu sekitar 350 rupiah. 350 rupiah. Sementara satu tenge itu sekitar 500 rubel. 350 kali ya 1750 rupiah. Jarang ada mata uang yang di bawah Indonesia. Mungkin nggak ada. Indonesia itu mata uangnya terlalu Oke. Nama lengkapnya Abu Nasir Al-Farabi. Lebih lengkap lagi Abu Nasir Muhammad bin Tarkhon bin Uzalah Al-Farabi. Orang barat di literatur barat kadang disebut Al-Farabius atau Farabi saja, atau disebut awalnya Abu Nasir. Seperti Ibnu Sina disebut Avesina, Ibnu Rus disebut Averus, karena memang lidahnya beda. Kalau kita kan mengucapkan nama apa aja kan bisa. Abu Nasir pakai shot juga bisa, Nasir juga bisa, Abu Nasir apalagi kayak orang barat bisa. Jadi kita agak menang lidah kita. Kalau orang barat susah. Orang barat kadang ngomong R aja kan susah. Kalau kamu kan lancar. Oke. Pertama sekarang, sebenarnya hampir semua filosof peripatetik itu berusaha menunjukkan pada umat Islam bahwa
agama dan filsafat itu tidak bertentangan. Kalau di Al-Farabi, agama lebih dulu ada dibandingkan filsafat. Filsafat lebih dulu ada dibandingkan agama. Sekarang kita lihat kenapa. Agama tidak bertentangan dengan filsafat karena agama adalah bentuk analogis dari filsafat. Jadi dalam hidup ini, pertama-tama yang dibekalkan oleh Tuhan pada kita adalah akal. Agama belum. Cuma mungkin karena manusia itu agak males, pakai akalnya males-malesan, tidak mau mendaya gunakan akalnya secara maksimal, mungkin Tuhan terus tidak telaten. Dikirimkanlah wahyu, diutuslah Rasul. Sebenarnya dengan pakai akal saja kita sudah akan bisa ketemu semua kebenaran yang ada dalam agama. Agama diturunkan itu kan hanya untuk membantu kita. Agama itu untuk kita, pedomani, untuk membantu. Akal sehat saja sebenarnya sudah bisa menemukan kebenaran-kebenaran. Gagasan-gagasan teoritis agama, Tuhan, surga, neraka, tentang apapun itu termasuk moralitas, itu akan dijelaskan secara argumentatif oleh filsafat. Kenapa? Karena agama itu tidak pernah menjelaskan pakai argumentasi. Agama itu kan ngomong kategori-kategori. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kayak gimana ya tidak beranak itu, tidak diperanakkan itu kan harus pakai akal kamu. Kalau diyakini saja sih bisa, cuma tidak mantep. Manusia itu kan disuruh yakin saja, itu kan sebenarnya agak berat. Wis percaya wae lah, itu kan agak berat. Kamu mesti terus tanya, apain sih, ada apa sih, kan mesti gitu. Apalagi dipancing-pancing, jangan sentuh HP ini ya, karena HP ini begitu disentuh kamu ngerti sendiri akibatnya. Itu kan kamu terus malah penasaran. Pokoknya yakin aja, ini saya ngomong guruku loh ya, dulu guru. Kalau kamu malah penasaran kan, malah mikir. Agama juga begitu. Dan filsafat akan mengatasi itu, akan ngasih argumentasi. Bahkan agama, amal-amalnya, sholat, zakat, puasa, itu kan kamu sering-sering, lu apa bisa Pak pakai akal ketemu sholat, apa bisa pakai akal ketemu zakat kalau nggak pakai teks. Wadatnya nggak bisa, tapi visinya pasti bisa. Kenapa? Karena semua amaliyah agama itu punya visi moralitas. Gitu loh. Allah ngasih sholat, ngasih zakat, ngasih puasa itu sebenarnya kan ada visinya. Allah kan tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita. Itu kan semuanya untuk kita. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka moralitas. Makanya Nabi bilang, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Targetnya agama itu memperbaiki akhlakmu. Maka parameter sederhana untuk ngecek kamu itu orang beragama apa bukan, itu bukan fikihnya sebenarnya, tapi akhlaknya. Kalau semakin kamu berakhlak berarti semakin sukses kenabian, semakin sukses tugasnya Nabi, kan begitu. Bukan fikih. Ya meskipun kadang-kadang banyak orang yang mikirnya kan agak artifisial. Kalau ada apa-apa, sholat enggak dia, puasa enggak dia, kan mesti ngono. Poso ora, sembahyang enggak, kan mesti gitu. Boleh, itu parameter, cuma dia tidak utama. Parameter utamanya harus akhlaknya. Jangan dibalik. Dan untuk memahami dimensi moralitas, dimensi akhlak itu yo ahlinya filsafat. Maka filsafat arahnya moralitas. Bahkan kalau kemarin kita belajar estetika, moralitas atau akhlak itu nantinya akan disempurnakan oleh ihsan, disempurnakan oleh estetika, dimensi yang namanya kamaliyat. Jadi agama itu diawali dari perilaku fisik, cuma fisik ini untuk tujuan etis, dan etis ini untuk target terakhir yang namanya estetis. Kenapa sih orang kok harus berakhlak, bermoral? Ya biar hidupnya tertib, teratur, harmonis. Kenapa kok orang butuh harmonis, butuh tertib? Ya biar dia aman, nyaman, tentram.
aman, nyaman, tentram, itu kan rasa. Dan rasa itu kalau di filsafat namanya estetika. Maka puncaknya agama itu ada pada estetika. Fisik saja sholat sah dan rukunnya boleh, tapi ketika kehilangan estetika yang namanya khusyuk, maka tidak ada nilainya. Sah sholatmu tapi kan nggak ada nilainya. Itu kan kayak kamu salaman sama orang tapi salamannya formalitas. Salaman tapi kamu sambil melengos. Salaman, ya itu kan yang diajak salaman juga males. Kayak kamu sholat tapi formalitas. Sholat nggak ada khusyuknya, itu kan kamu ngadep tapi pikiranmu ada di mana. Kayak kamu salaman tapi kamu melengos gini kan. Jadi Gusti Allah juga males lihat kamu kayak gitu. Jadi ada sisi moralitasnya itu kan estetik namanya. Kamu disuruh khusyuk. Makanya estetika bedanya di barat sama di Islam. Kalau di Islam estetika ihsan itu bukan tersier, bukan dunia ketiga, dunia yang tidak penting, tapi dia dunia kamaliyat. Kamaliyat itu penyempurna. Kalau ada estetika, agama kita akan jadi sempurna. Sholat itu formalnya ya cuma nutup aurat, tapi coba ndak pakai estetika. Tutup auratmu ndak indah atau ndak pas. Kamu nutup aurat bisa kok, nggak harus kain, bisa pakai daun, bisa pakai kertas. Tapi kan ndak estetis, dan ketika ndak estetis nggak sempurna. Coba kamu sholat pakai kertas, tutupnya mesti kamu bingung kan. Mau rukuk juga hati-hati, kegiatan suwek mesti. Ya kan, jadi nggak estetis juga nggak pas. Maka orang butuh estetika. Puasa juga gitu kan, ada nilai estetika luar biasa di balik puasa, yaitu menahan diri. Estetika itu kan kalau bahasa Indonesianya pantas atau tidak pantas kan gitu aja, indah atau tidak indah. Kamu puasa asal nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan kan sah. Cuma kan kalau nggak ada nilai menahan dirinya ya nggak ada gunanya, cuma dapat lapar dan haus. Puasa mulai pagi sampai buka puasa cuma tiduran sambil nonton TV misalnya, itu kan ya sah puasamu, cuma ya kamu dapat nilai apa dari puasa yang kayak gitu? Ngapain kamu pagi sampai maghrib? Pak di rumah nonton serial Korea Pak misalnya. Itu nggak ada gunanya. Puasamu nggak ada sisi menahan dirinya, nggak ada pendidikan dirinya. Jadi puncaknya agama itu ada pada estetika, tapi di tengahnya ada etika, di awalnya ada fisika. Fisika itu urusan fisik, sholat, syarat dan rukunnya itu kan fisik. Nah, bisa mencapai kayak gini kok saya bisa menjelaskan kayak gitu tadi, filsafat yang membunyikan gitu loh. Maka kebenaran-kebenaran agama secara argumentatif ditemukan oleh filsafat. Loh, kebenarannya sudah dikasih langsung oleh Allah. Ini loh kebenaran itu lewat wahyu, lewat teks. Cuma tidak argumentatif. Dan filsafatlah yang membuat itu argumentatif. Jadi jalurnya sebenarnya sama, dia saling mendukung. Agama itu bentuk analogisnya dari filsafat. Oke. Kalau di Farabi nanti ada di filsafat kenabian di belakang bahwa posisinya filosof itu sebenarnya sama kayak posisinya Nabi, hanya saja beda jalur dalam mengakses kebenaran dari satu titik yang dia sebut sebagai akal fa'al. Akal fa'al itu kalau di Farabi di agama itu kadang disebut Jibril. Dia adalah transmitter kebenaran, dia yang membawa segala informasi kebenaran pada manusia. Kalau di Plato disebut alam idea. Dari transmisi. Nah, kalau Nabi ini dikasih langsung isi kebenaran yang ada di akal fa'al ini. Sementara kalau filosof dia harus berusaha sendiri. Bedanya di situ. Jadi mengejar hikmah, kalau Nabi digaransi langsung, dikasih isinya langsung. Sementara kalau para filosof dia harus berusaha sendiri. Karena kita bukan Nabi, maka satu-satunya jalan kita bisa menemukan kebenaran adalah di jalur filsafat. Nah itu, maka jangan takut beragama sambil berfilsafat. Karena dua-duanya muaranya nanti sama, akhirnya sama. Kok tidak ketemu, ya coba dicek lagi, jangan-jangan kamu salah jalur.
karena harusnya pas. Itu harmoni agama dan filsafat. Dalam sejarah itu lahirnya filsafat itu lebih dulu dari agama. Coba dicek dalam sejarah. Orang pertama-tama belum kenal agama, kamu sebut dia primitif. Dari primitif itu terus berkembang jadi masyarakat yang beradab. Dari masyarakat yang beradab terus baru lahir agama. Dari masyarakat yang agama terus orang mikir agama kan, berretorika, jadal. Dari jadal, retorika terus biasanya lahir burhan, logika demonstratif, logika rasional. Biasanya kan gitu. Jadi adab itu kan awal dari intelijensi manusia juga. Manusia awal itu belum dapat, dalam tanda petik, belum dapat wahyu seperti syariah, seperti yang kita yakini sekarang. Dan mereka mengejar hikmah sendiri. Kalau yang belajar sosiologi agama pasti ngerti bahwa ternyata Tuhannya manusia itu berkembang seiring akalnya manusia. Orang-orang primitif yang tidak berdaya menghadapi laut, wawasannya terbatas menghadapi angin, maka angin disembah. Terus melihat kenapa angin disembah, karena merasa ini ada dayanya di balik angin ini. Daya itu terus melahirkan, kalau zaman primitif kan disebut dinamisme. Oh, ini ada kekuatannya pohon ini. Oh, laut ini ada kekuatannya. Akik itu ada kekuatannya, itu dinamisme namanya. Nanti akalnya agak berkembang sedikit. Misalnya lihat orang mati, lihat hewan mati. Iya ya, barangnya masih wujud tetap, tapi kok sudah nggak bisa gerak, berarti ada sesuatu yang namanya roh. Terus muncullah ide tentang roh. Ini yang mati cuma jasadnya, rohnya masih ada. Maka lahirlah perkembangan baru dari dinamisme. Yang semula cuma daya, kekuatan, sekarang jadilah roh. Jadilah namanya animisme. Roh ini nanti ketika akalnya manusia berkembang, dia roh ini ada sosoknya, ada modelnya, ada. Nah, terus lahir namanya dewa. Ketika roh yang tadi abstrak terus dipersonkan. Rohnya nenek moyang itu dia selalu melindungi kita loh, jangan khawatir. Rohnya nenek moyang itu dia selalu mengawasi kita, menjaga kita. Lama-lama terus lahirlah konsep dewa. Terus masyarakat agak pinter lagi bikin struktur, ada raja, ada patihnya, ada semacam pemerintahan itu kan. Pikirannya berkembang semacam itu, maka bayangannya dewa-dewa juga punya pemerintahan loh. Maka ada rajanya dewa, di Yunani ada Zeus. Zeus punya anak buah berapa. Terus di Mesir ada Ra itu. Dewa punya pemerintahan. Kayak kamu nonton Sun Gokong itu loh, ada Kaisar Langit. Kaisar Langit punya anak buah. Itu kan awalnya pikirannya manusia yang punya pemerintahan, terus dibayangkan dewa-dewa juga punya pemerintahan. Maka ada hierarki dewa-dewa. Baru setelah itu turun wahyu, terus lahir agama monoteis seperti yang kamu kenal sekarang. Jadi ternyata agama manusia, versi manusia yang filosofis itu ada lebih dulu. Manusia selalu mencari kebenaran dengan akalnya. Oke. Nah, berarti akal manusia, filsafat bisa ketemu hakikat keagamaan. Cuma ini yang digarisbawahi oleh Al-Farabi, penemuan-penemuan filsafat itu sifatnya elit. Tidak semua orang mampu. Gitu loh. Kalau orang tiba-tiba ngomong versi para filosof, itu mesti nggak banyak orang bisa nerima, karena kebanyakan masyarakat itu awam. Dia hanya bisa bicara dan menerima hal-hal yang sederhana, tidak rumit kayak filsafat. Maka filsafat butuh institusi yang menyalurkan idenya secara sederhana, tidak rumit. Dari situ maka filsafat butuh lagi pada agama. Kalau agama kan gampang, nggak usah diajak argumentasi jelimet-jelimet. Pokoknya kalau kamu baik masuk surga, kalau jelek masuk neraka, titik. Pingin masuk surga apa neraka? Oh, surga. Oh, ya berarti baik ya. Kan sederhana kalau agama. Nggak jelimet-jelimet, nggak mikir
Kamu percaya Tuhan loh ya. Tuhan itu sebab pertama, dia penggerak yang tidak digerakkan. Jadi setiap sebab itu tidak boleh tasalsul. Itu wong awam mesti judeng mikir ngomong apa kamu. Tidak jelas. Maka filsafat butuh institusi lain yang bisa mentransfer idenya secara lebih sederhana. Dan di situ dibutuhkan peran agama. Wis terserahlah, nggak argumentatif, nggak apa-apa. Yang penting kebenarannya kena. Contohnya kayak yang di bawah itu. Misalnya kita harus adil loh ya. Kalau filsafat dijelaskan panjang lebar. Apa itu adil? Apa itu? Panjang kan kesuwen. Kalau di agama, kamu berbuat adil ya. Kenapa? Itu perintahnya Tuhan loh. Selesai. Tapi kalau filsafat panjang. Intinya sama, dua-duanya sama-sama setuju dan mendukung yang namanya keadilan. Oke. Seperti dalam poligami itu kan selalu orang mendiskusikan keadilan setelah mendiskusikan poligami. Apa iya laki-laki bisa adil? Ada yang bilang, ya bisa dong. Kalau nggak bisa ya ngapain disebut di ayat? Ya kan, ada yang bilang tidak mungkin orang bisa adil, karena adil itu urusannya perasaan, bukan urusan ada yang gitu. Sakarepmu lah. Yang penting kalau ada kemungkinan nikah banyak ya nikah aja. Cuma tanggung sendiri resikonya, kan itu aja. Kalau resiko ke atas gampang, yang susah resiko ke samping kiri, samping kanan itu loh. Itu biasanya lebih susah ditanggulangi. Oke, itu harmoni filsafat dan agama. Kebenaran apapun yang ada dalam agama bisa kamu kejar sendirian lewat filsafat. Jadi ini sebenarnya karena Farabi ini menghadapi dua ide yang sangat kontras. Yang satu sangat mendewakan akal, yang satu sangat mendewakan agamanya. Ada kelompok sebelum Farabi sebenarnya saya harus ngomong Ar-Razi. Cuma Ar-Razi terlalu jauh meninggalkan agama, sehingga dia anti kenabian, anti ketuhanan, termasuk teman-temannya seperti Ibnu Rawandi. Dan saya nggak harus bahas itu karena agak susah kalau kamu tak kasih itu di masjid. Jadi ya, kalau nggak ngerti konteksnya kamu bisa marah-marah kalau belajar Farabi, apalagi Ibnu Rawandi. Dan itu yang banyak dikutip oleh para orientalis yang anti-Islam. Dan Farabi ingin menyeimbangkan itu. Harusnya kalau kita pakai akal tidak tabrakan sama agama, karena masing-masing punya gaya sendiri, punya jalur sendiri. Meskipun yang disasar adalah kebenaran yang sama. Nah, itu harmoni agama dan filsafat. Terus dari semua problem yang dihadapi umat, Al-Farabi melihat solusi yang paling tepat adalah mantek, logika. Umat Islam harus diajari caranya mikir yang benar. Kenapa banyak konflik di dunia Islam sejak zaman Farabi bahkan sampai hari ini? Karena banyak yang tidak bisa mikir secara benar. Kalau yang bayani dan irfani banyak, wali-wali banyak, ahli fikih, ahli tafsir banyak. Cuma jarang yang pinter berpikir secara logis demonstratif. Sama-sama rasional itu biasanya jarang konflik. Yang sangat mudah konflik adalah ketika orang berpikir bayan. Jadi alasannya Farabi, argumentasi yang pakai logika itu konklusinya adalah kebenaran yang tidak butuh pihak yang lain. Kalau bayan itu kan berpikir dengan dasar teks, itu benar salahnya kan tergantung pihak lain, yaitu teks. Kalau irfan apalagi, kebenarannya irfan itu kan cross checknya kadang sama mursyid, sama wali, sama pengalaman batin. Nah, satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu logika. Jadi mikir kesimpulannya benar, itu sudah kamu nggak butuh orang lain sudah. Tapi kalau nas itu kamu butuh dalilnya mana. Orang selalu begitu. Irfan juga begitu, tasawuf juga begitu. Biasanya terus kamu ikut aliran siapa, gurumu siapa kok kamu berani kayak gitu. Di dalam irfan biasanya gitu. Makanya sufi itu kan nggak boleh kalau nggak ada gurunya kan.
kamu tidak boleh ngarang sendiri, harus ada. Itu torekot kan selalu begitu. Dan itu bagi Farabi sumber konflik. Untuk bisa mengatasi, harusnya semua umat Islam bisa berpikir jernih, akalnya harus jalan. Kalau kamu lihat tiap hari sekelilingmu kan banyak perilaku-perilaku yang kontradiksi dengan kebenaran, dengan akal sehat. Apa bisa sih kamu menjayakan Islam, memenangkan Islam dengan perilaku-perilaku yang tidak Islami? Kan banyak sekarang gitu. Itu kan kontradiksi namanya. Kalau akal sehatnya jalan, harusnya nggak begitu. Apa bisa sih kamu meneguhkan keyakinanmu dengan mencaci maki orang lain? Harusnya nggak bisa. Sekarang kan banyak kan orang ribut menyalah-nyalahkan kelompok lain, golongan yang lain. Sebenarnya mereka yang ribut ngomong tentang kebenarannya orang lain, mempermasalahkan kebenarannya orang lain, itu sebenarnya jalur melingkar untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum yakin kebenarannya sendiri. Kenapa? Karena kalau orang sudah yakin, pengetahuannya sudah mantap, itu biasanya diam. Ya, aku wis ngerti kok. Terserah yang lain mau apa, menurutku sudah benar ini. Tapi kalau kamu masih ribut dengan kebenarannya orang lain, itu sebenarnya kamu ingin membuktikan bahwa aku itu yang benar, kamu yang salah. Masih butuh bukti-bukti. Tapi orang yang sudah yakin gak butuh lagi bukti. Jadi orang yang suka nyalah-nyalahin orang lain, itu biasanya dia belum yakin dengan kebenarannya sendiri. Maka ketika kamu ada gairah untuk menyalahkan yang lain, coba cepat-cepat kembali ke dalam. Aku benar gak sih? Kok sudah berani mau menyalah-nyalahkan yang lain? Karena itu biasanya kamu sendiri belum yakin dengan kebenaranmu. Maka kamu butuh bukti bahwa orang lain salah. Kenapa kamu tidak berani nyari bukti bahwa kamu yang benar? Karena mungkin kamu agak ragu dengan kebenaranmu sendiri. Maka dibandingkan capek-capek mencari kebenaranmu, terus kamu lebih cepat nyari kesalahan. Karena nyari kesalahan itu gampang dibandingkan membuktikan kebenaran. Kalau nggak percaya, coba kamu jajal sendiri kebenaranmu. Dibandingkan misalnya kamu apa wis, lembagamu apa hari ini? NU, Muhammadiyah, PMII, HMI, PDI, Gerindra apa? Dibandingkan nyari apa sih bagusnya PDI, misalnya kamu PDI agak susah, lebih enak apa sih jeleknya Gerindra, kan gitu. Lebih cepat kan gitu. Dibandingkan nyari apa sih sebenarnya keistimewanya NU, itu lama. Lebih cepat apa sih kejelekannya Muhammadiyah, kan lebih simpel itu. Apa dosanya Wahabi, lebih cepat daripada apa sih keunggulannya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini logika sebenarnya. Makanya katanya Farabi, mbok akalmu yang sehat. Apalagi yang masih muda, akalnya sering tidak nyambung. Banyak wis ya kamu yang akalnya tidak sehat itu kan. Kamu ngerti sebenarnya itu tidak pas, tidak sehat, keliru, tapi yo tidak apa-apalah, masih muda. Argumenmu kan selalu begitu. Banyak hal yang jelas kamu ngerti itu salah, tapi yo tidak apa-apa. Nah, itu berarti akalmu tidak jadi raja. Kalau di Farabi, akal itu jantungnya, rohmu. Kalau jantungnya sudah nggak sehat, seluruh tubuhmu akan nggak sehat. Maka akalmu harus sehat, harus jernih kalau mikir logika. Sangat saya sarankan kamu belajar logika yang agak dalam. Karena ada teorinya, tidak bisa Pak mikir diem aja sejak kecil, orang tidak perlu sekolah juga sudah bisa mikir Pak. Oh, iya, tapi dalam banyak hal tidak bisa. Itu yang bikin kamu hari ini gampang ditipu orang. Kalau lihat TV gampang ikut karena akalmu tidak kritis. Kalau orang yang ngerti logika, lihat TV itu akan ketawa-ketawa tiap hari karena tidak nyambung. Banyak logika-logika tidak koheren. Apalagi kalau lihat film, wah kamu mesti sering lucu kan, logikanya nggak masuk sama sekali. Apa wis contohnya? Kan banyak, apalagi film-film silat, film-film itu kan orang masuk akal belas. Dan kamu percaya film hantu-hantuan, film tiba-tiba orang bisa jadi ular, tiba-tiba kan kayak Indosiar itu kan.
Itu kan kamu seneng nonton itu, padahal kamu dibohongi. Termasuk acara hantu-hantuan misalnya, itu kan nggak masuk sama sekali di akal sehat, tapi kamu seneng. Itu tipikalnya orang Indonesia. Jadi logikanya seneng. Kalau nggak percaya, kan ada tesis bahwa orang Indonesia itu sebenarnya cara berpikirnya masih mistik, tahayul. Sangat gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang tahayul itu. Tak kasih contoh. Di pojoknya masjid itu ada seorang laki-laki yang sejak tadi dia ngadep ke sini. Ya sejak tadi kalau kita dagel-dagel dia ikut senyum-senyum. Tiap saya ngaji dia ada di sana. Ayo, saya ingin ngecek kira-kira nanti malam kamu di situ sendirian berani nggak? Nah kan dia ikut ketawa. Oke, ada perubahan apa di jiwamu? Ya kan, jangan keras-keras nanti dia ngerti. Nah, kamu ikut kan? Iya, karena itulah jiwa kita hari ini. Cuma jangan gitu loh ya, nanti dia. Oke, kita lanjutin aja. Jangan dibahas, nanti nggak enak. Ya, terus pokoknya coba dibaca sendiri dirimu ketika saya ngomong kayak gini. Kira-kira ada yang dipengaruhi nggak? Dan itu yang dipakai oleh TV. Kamu mentelengi itu, perhatikan suara berikut. Aduh, memangnya suara di mana-mana. Kok waktu itu aja kamu perhatikan suara. Coba waktu kayak gini, banyak suara dan kamu cuek aja kan? Nggak kamu cermati, tapi begitu lihat TV dunia lain ada suara glodak gitu aja kamu, oh mesti ada apa-apanya itu. Alah. Dan itulah kita orang Indonesia, khas, unik. Oke, terus bagi Farabi tasawuf, sufi, irfan, laduni itu penting. Tapi laduni itu bukan kayak seperti yang kita bayangkan, kamu nggak perlu belajar terus pinter. Laduni itu pengetahuan intuitif yang muncul secara tiba-tiba kalau kamu sudah berusaha. Tidak bisa kamu nongkrong aja ketemu pengetahuan. Selama ini kan kamu mendefinisikan laduni itu kan gitu kan. Tenang aja, kalau Allah berkehendak tiba-tiba aku pinter terus dapat A semua. Tidak bisa. Jadi laduniah itu penyerta. Jadi kalau kamu sudah belajar keras, ini dipikir kok tidak ketemu-ketemu ya, terus aduh, nyerah aku, mungkin ini nggak paham. Tiba-tiba ting ada. Oh iya mungkin ini. Itulah irfan. Gitu. Ada intervensi dari Tuhan. Akan berlaku begitu, tapi tidak akan jalan bagi orang yang santai-santai. Jadi kalau kamu orang yang belajar itu bisa jadi pinter, bisa juga enggak. Tapi orang yang tidak belajar pasti tidak pinter. Rumusnya seperti itu. Gitu loh. Kalau kamu cari pacar, bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau kamu enggak cari, ya enggak akan dapat. Logikanya seperti itu. Kalau kamu enggak berusaha, pasti enggak dapat. Kalau kamu berusaha, bisa dapat, bisa enggak. Nah itu sebenarnya cara berpikir untuk menyatukan Qadariyah dan Jabariyah biar kamu enggak bingung. Sejauh mana kita itu Jabariyah, sejauh mana kita Qadariyah. Kamu harus berusaha. Kenapa? Kalau nggak ada usaha, nggak ada hasil. Wong usaha aja nggak mesti ada hasil kok. Nah, irfan juga begitu. Irfan itu pengetahuan kudrat dari Allah, hasil intervensi Allah. Itu karena ada model irfan, model kudratnya Allah inilah, maka Allah tidak nganggur. Allah itu selalu terlibat dalam hidup kita. Tidak, ya hidup itu ada hukumnya, namanya sunnatullah. Tapi sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kalau orang-orang sekuler kemarin yang di barat dan kawan-kawan kemarin kita bahas itu kan, cara berpikirnya alam ini sudah ada mekanismenya dan itu sifatnya pasti. Allah itu kayak orang bikin jarum jam, setelah jamnya dibikin sekarang nongkrong-nongkrong sambil lihat TV nunggu kiamat. Cara berpikirnya kan gitu. Enggak, Allah itu bisa intervensi sewaktu-waktu.
dalam urusan apapun, termasuk dalam ilmu yang kita sebut namanya irfan. Kamu lihat misalnya kamu ngoco misalnya, aduh aku kulitku kok hitam ya, rambutku keriting, wajahku jelek, ini apa ya bisa dapat istri aku wajahku kayak gini, kan? Nah, jangan pesimis. Allah bisa intervensi sewaktu-waktu. Jadi ya siapa ngerti kamu yang kayak gitu ternyata dapat pasangan duluan, nikah duluan, temenmu yang cakep-cakep suwi golek kesuwen mele. Kalau kamu kan nggak mikir pokoknya ono ya wis ayo, ono kan. Sementara yang cakep-cakep milih jangan siapa tahu ada yang lebih bagus jadi suwi nggak dapat. Sementara kamu cepet karena kamu tahu diri. Oke. Itu intervensinya Allah. Gitu loh. Kamu loncat dari lantai 30 secara sunatullah pasti mati. Dan kamu harus pakai rumus ini. Meskipun ada kemungkinan kalau kamu dari lantai 30 kamu tidak mati. Misalnya pas kamu jatuh tiba-tiba ada truk yang bawa kasur lewat, terus pas kan itu intervensinya Allah. Gitu loh. Itu namanya kudratullah. Sunnatullah itu pasti, tapi Allah bisa sewaktu-waktu menabrak sunnatullah yang namanya kudratullah. Jadi kalau kamu bodoh, belajar aja, jangan khawatir. Siapa tahu tiba-tiba Allah intervensi dan nanti kamu lulus cum laude. Sementara yang pinter lulusnya tidak cum laude, hanya dia sombong, merasa besar, merasa pinter, terus males. Kan gitu rumusnya. Jadi itu rumusnya orang hidup. Jadi tidak ada ilmu laduni dengan nganggur, itu tidak ada. Dengan kamu santai-santai terus tenang aja, nanti wiritan aja, nanti kalau Allah ngasih ilmu tiba-tiba kita sakti, tidak. Harus ada usaha. Makanya orang berdoa itu kan selalu rumusnya bukan jarang yang dikasih, tapi dimudahkan. Mudahkanlah untuk cari ilmu, mudahkanlah untuk cari rezeki. Jadi bukan kok diem terus rezekinya datang, tapi dicari tapi mudah. Itulah intervensi ladunia. Dan logikanya irfan menurut Al-Farabi seperti itu. Jadi tidak kok terus kita diem aja tiba-tiba jadi irfan. Oke, jadi solusinya itu. Nah, yang terkenal lagi sebenarnya saya nggak ingin panjang karena panjang kalau klasifikasi ilmu itu. Yang jelas Al-Farabi membagi ilmu di 7 bagian. Ada logika, ada ilmu lisan, ilmu bahasa, percakapan, terus matematika, fisika, metafisika, politik, dan fikih. Kalau dibaca di Ihsaul Ilm itu nanti setiap 7 ini punya cabang-cabang ilmu yang banyak. Dan ini sangat luar biasa kontribusinya untuk perkembangan ilmu-ilmu nanti di era modern di barat. Klasifikasi ilmu nanti dilanjutkan juga oleh Ghazali dengan klasifikasi. Kalau Ghazali tidak cuma ngomong hierarkinya tapi juga rankingnya. Ada ilmu ranking 1, ranking 2, ada ilmu yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang haram mungkin. Tapi kalau di Farabi ini klasifikasinya aja. Jadi ini sebenarnya dia membaca peradaban Islam. Jadi secara umum ada logika, ada bahasa, ada matematika. Ini ngomongnya abstrak-abstrak. Ngomong yang sifatnya universal, konseptual. Setelah itu ada yang fisik dan yang dibalik fisik, namanya metafisika. Setelah itu ngomong tentang hubungan antar manusia, ngomong tentang politik, dan yang terakhir ilmu agama, ilmu fikih, ilmu syariat. Jadi ilmu ada 7 itu. Seorang muslim kalau bisa menguasai ke-7-7-nya demi peradaban Islam. Kalau nggak bisa, ya masing-masing ngambil satu cabang dan nanti kerjasama. Nggak boleh di dunia Islam, nggak ada sama sekali yang ngerti matematika. Itu namanya bunuh diri. Karena nggak ada yang bisa ngitung waris sama ngitung astronomi sama ngitung. Harus ada yang bisa. Nggak boleh, nggak ada yang ngerti fisika satupun. Itu juga namanya bunuh diri. Metafisika apalagi. Metafisika itu nanti antara lain yang di Ghazali yang termasuk ilmu wajib. Karena puncaknya metafisika itu tentang ketuhanan. Tentang Tuhan orang harus berawal dari rasionya.
Dia harus punya bukti-bukti rasional bahwa Tuhan itu ada dan diimani, baru Tuhan itu mengirimkan wahyu dan baru wahyunya dipercaya. Tidak bisa dibalik. Terus politik juga harus paham, karena politik ini tata sosial, tata masyarakat. Semuanya bagus tapi politiknya jelek juga rusak. Ilmu tidak akan berkembang, peradaban Islam akan jatuh. Ilmu fikih yaitu nyawanya agama, dan semua itu nanti dasarnya dua, yaitu logika dan bahasa. Jangan salah, di beberapa negara Islam yang saya tahu termasuk antara lain di Iran, kalau kamu kuliah itu tahun-tahun pertama yang diajarkan, yang dimatrikulasikan, pokoknya kamu diwajibkan menguasai dua bidang itu, ya bidang logika dan bahasa. Logika berarti caramu mikir, caramu menganalisis persoalan. Kalau bahasa, kalau di Iran itu 3, Persia, Arab sama Inggris. Setelah kamu master di dua bidang ini, silahkan kamu ngambil jurusan. Sebelum itu belum. Pertimbangannya, kalau dua ini hidup, kalau bahasa sama logika ini hidup, kamu sebenarnya sudah gak perlu kuliah lagi. Kejar sendiri pengetahuan. Dengan bekal bahasa, buku apa yang gak bisa kamu akses? Kalau kamu ngerti Arab, Inggris, Indonesia, bahasa, kamu kan tinggal baca bukunya, masuk ilmunya. Dan dengan logika berarti akalmu hidup. Kamu bisa memahami, bisa menangkap, bisa menganalisis. Itu kan kalau logikamu hidup. Jadi sebenarnya dua hal ini aja kamu kuasai, kamu sering bolos kuliah tidak apa-apa. Jadi besok di kampus bilang, kok kamu sering bolos? Tenang aja Pak, saya bisa kejar sendiri ilmunya, karena logika sama bahasa sudah tak kuasai gitu. Kalau berani bilang gitu. Oke, kalau dosennya saya, oh, enggak apa-apa, tak tes dulu tapi ya. Kalau memang bisa, oke, silahkan. Malah kamu tak bantu nih, baca ini, baca ini, baca ini. Tapi aku malah nyantai, nggak usah ngajar di kelas. Cuma yo, idealnya gitu. Mimpinya kan beda sama kenyataannya. Kayak di UIN itu sekarang kuliah wajib pakai e-learning, pakai internet. Iyalah pakai internet, tapi coba dicek, diteliti, kira-kira internet di kampus itu pemakaian paling besar untuk apa? Facebookan, Twitteran, apa pakai baca bikin kamu menelaah ilmu, apa menelaah gosip, isu, berita, kemudian Facebookan. Silakan kamu teliti itu. Saya nggak membayangkan kapan ya bisa e-learning beneran. E-learning beneran itu saya nggak usah ke kampus, tinggal kasih, Mas ini tak kasih buku bacaan bahannya ini, santai aku tadi nggak usah ceramah kayak gini, nyantai. Kamu baca di rumah. Atau kuliahnya model telekonferensi, jadi aku ngadep laptop, kamu di rumah semua ngadep laptop. Wah kita, ayo dibaca, ini bahannya sudah dibaca, ada kesulitan, terus kita chattingan sambil diskusi itu. Seru ya kalau kayak gitu. Jadi oke ya, dilihat kamu sedang di mana ini? Pak, saya sedang di kamar mandi nih Pak. Sebentar Pak. Gak apa-apa, tapi kan nyantai, enak kan, kamu gak perlu capek-capek ke kampus. Kalau bisa kayak gitu. Jadi kita gak usah capek-capek nyari ruangan, nyari sudah lewat. Kan hari ini gak ada kan mahasiswa yang gak pegang HP atau gak pegang laptop, semuanya kan pegang. Jadi tinggal kita koordinasi aja sak kelas, terus ayo besok jam 7 ya, bisanya kita semua standby di depan itu. Terus tak jelasin dikit-dikit lewat laptop, lewat itu, terus tak kirim yang bahan tertulisnya, kamu tinggal baca. Gimana, paham? Saya enggak paham yang ini Pak. Oh itu maksudnya gini. Seru kan kayak gitu. Tapi syaratnya sama-sama aktif. Cuma susahnya kebanyakan kita itu kan males. Jadi disuruh baca juga males. Ditunjukkan bukunya juga, wis ngenteni dosennya ceramah wae. Mesti selalu begitu. Kadang-kadang dosennya capek-capek motokopikan juga. Ya kamu ikut motokopi, cuma kamu taruh buat besok kalau ujian dihafalkan. Tidak pernah kamu baca, kamu telaah, kamu kejar informasi. Sebenarnya bukan sistemnya yang harus digarap dulu untuk pendidikan Indonesia bisa maju, tapi mentalnya.
Bukan sistem, bukan fasilitas pertama-tama. Sama aja kamu bikin UAN, kamu bikin sistem apapun, kalau mentalitas pendidik dan yang dididik belum berubah, akan tetap seperti ini. Dikasih UAN yang serumit itu, yang ngawasi dosen se-Indonesia, toh ya masih dicari celah-celah untuk curang, masih dan gak jaminan. Sudah berapa tahun kita bikin UAN, coba dilihat ada kenaikan signifikan nggak ranking pendidikannya Indonesia? Podo wae sama dulu. Tuh. Bahkan sama negara kecil-kecil tetangga kita itu kita tiap hari diketawain. Karena mereka kecil, kita besar. Itu sama orang kurus ngetawain orang gemuk. Dulu kita mengekspor guru-guru, sekarang kita mengekspor TKW, buruh-buruh. Meskipun ada yang cara melihatnya berbeda. Berarti Malaysia itu sedang degradasi selera. Dulu seleranya guru-guru, orang pinter-pinter. Sekarang seleranya babu-babu. Jadi bukan kita yang turun, sebenarnya mereka turun. Seleranya ganti. Dulu padahal nyari yang mutu-mutu kan, guru, profesor. Sekarang mereka malah nyari yang babu-babu, nyari yang buruh-buruh. Oke. Nah, yang terkenal lagi dari Farabi adalah ada kitabnya namanya Tahsilus Sa'adah, kebahagiaan. Di antara teorinya yang bagi saya menarik adalah bahwa kebahagiaan itu hanya akan ditemukan keutuhannya dalam pengetahuan. Kenapa? Karena bahagia itu kan berarti kamu, ketika kamu bahagia itu berarti kamu kan puas sudah. Tidak kepingin apa lagi yang lain, enggak. Sudah puas Pak saya, sudah bahagia, sudah tuntas, sudah yang tak inginkan memang itu. Bahagia berarti kamu enggak pingin ngelirik lagi yang lain. Cirinya kan itu. Nah, maka kebahagiaan itu parameternya berarti bukan kekayaan, bukan materi, tapi pengetahuan. Kenapa? Karena tergantung pada kepuasan. Dan kepuasan itu kan berarti jiwamu yang menerima. Dan jiwa bisa menerima itu biasanya parameternya adalah pengetahuan. Ketika pengetahuanmu sudah benar, sudah pas, itu biasanya lebih lebih membawa pada bahagia. Ya contoh paling elementer, misalnya tiba-tiba kamu nemu uang di pinggir jalan, dompet isinya uang 5 juta misalnya. Itu kan harusnya kamu bahagia luar biasa. Tapi karena kamu nggak tahu ini miliknya siapa, dari siapa, itu kan kamu pengetahuannya nol. Meskipun dapat 5 juta, tapi kamu juga masih mikir-mikir. Senengnya masih belum pol. Seneng sudah tuntas itu kalau kamu dapat pengetahuan. Oh, ini dompetnya takmir masjid, yang takmirnya ini sudah bilang tadi di masjid bahwa barang siapa nemu uang saya diambil aja, itu sedekah. Alhamdulillah sudah ketemu sekarang. Jadi pengetahuan membawa pada kebahagiaan. Apapun itu, coba urusan apapun, pacarmu misalnya. Kamu tentrem dengan pacarmu kalau kamu paham. Oh tenang aja, pacarku itu dia kayak gini. Jadi dia dimanapun aku ngerti, wis tenang aja, enak kan. Tapi kalau kamu nggak paham, mesti tiap hari was-was. Wah ini malam-malam tak tinggal ngaji, jangan-jangan SMS-an sama orang lain ini. Mesti gitu, bisa gitu. Kamu jadi was-was. Dalam banyak hal, pengetahuan akan menyempurnakan kebahagiaan kita. Jadi semakin orang punya pengetahuan, semakin sempurna jiwanya. Semakin sempurna jiwa berarti semakin tambah kebahagiaannya. Itu sebenarnya inspirasinya dari Socrates. Jadi dengan semakin banyak tahu, kamu akan semakin bahagia. Kenapa sih kamu selalu ingin nyari gosip? Karena kamu merasa tidak banyak tahu. Maka acara-acara infotainment kan terus jadi menarik. Itu sebenarnya khas yang diserang adalah rasa ingin tahunya manusia. Karena manusia punya satu karakter dasar, namanya curiosity, ingin tahu. Sehingga kepuasannya terletak pada tahu. Kalau sudah tahu ya sudah, dan kamu puas. Tapi kalau belum tahu, kamu mesti ngejar-ngejar terus.
rasa penasaran. Itu namanya curiosity, dan itu fitrahnya manusia. Kamu lihat pacarmu boncengan sama temannya yang cewek, itu boncengan, itu pacaran bener apa cuma diboncengan ya? Dan kamu penasaran tiap hari ngejar berita itu, sampai kamu dapat tahu enggak, itu cuma digoncengkan karena kebetulan pulang kuliah nggak ada yang antar, diantar, enggak ada apa-apa kok. Oh gitu toh, selesai. Tapi sebelum kamu tahu kan kamu terus ngejar-ngejar. Jadi ada kriteria kalau di epistemologi Islam itu, pengetahuan itu ekuivalen dengan sukunun nafas. Jadi ciri orang sudah tahu apa belum adalah bahagia atau sukunun nafas, jiwanya tenang dengan apa yang dimiliki, baik materi ataupun non materi. Orang yang agresif, orang yang ambisius, orang yang selalu kelihatan kemerungsung mengejar, itu kan tidak sukunun nafas. Kenapa? Ada banyak hal yang pingin dia tahu dan belum tuntas biasanya. Jadi semakin pintar orang itu biasa. Kenapa sih orang pintar selalu dianalogikan semakin tinggi ilmunya dia akan semakin menunduk? Karena dia semakin tenang. Dia sudah tidak butuh lirik-lirik yang lain. Karena dia sudah merasa puas, sudah merasa cukup dengan apa yang sudah dia ketahui. Jadi kalau masih ada orang yang pecicilan, melirik sana, melirik sini, itu perlu dikasih pengetahuan. Biar dia ngerti bahwa sumbernya kebahagiaan itu tidak di luar dirinya, tapi di dalam dirinya. Jadi ini sebenarnya teori sederhana, cuma jarang kita mikir sampai ke situ. Seolah-olah kita bahagianya karena uang, karena materi, karena wah kalau saya punya laptop yang generasi akhir, kalau punya Core i7 itu mungkin nyaman daripada laptop kayak gini kalau digoyang gambarnya, nah misalnya. Tapi kan enggak. Kadang-kadang laptopnya jelek tapi kan kamu lebih puas. Yang laptopnya Core i7 stres tiap hari. Ada yang kayak gitu kan, karena dia nggak menguasai laptopnya, sistemnya rumit jadi kepiye. Tapi karena laptop gini kan sederhana, gampang, alah simple, rusak juga nggak apa-apa, murah aja kok, kan lebih enak karena kamu kuasai pengetahuan. Tapi yang baru-baru yang HP kan juga gitu, karena kamu punya HP bagus kan jadi terikat oleh HP, kebahagiaanmu sebagian terampas oleh HP, kamu tergantung pada HP. Coba HPmu jelek, HP-mu nggak kelihatan sebentar aja, kalau bagus kan HP, di mana HP tadi kan gitu. Tapi kalau HP jelek kan kamu nyantai, oh hilang ya ben. HP murah, yang nemu aja males ngambilnya. Ya kan, katanya yang nemu HP kayak gitu diambil daripada urusannya, ditinggal aja. Rugi sama anunya, resikonya. Nah kalau HP bagus kamu kepikiran. Sama dengan pacar cakep atau pacar jelek. Kalau pacar jelek kan ada dimanapun kamu nggak khawatir, tenang aja, nggak ada yang mau, pasti aman. Tapi coba pacar cakep, kamu makan hati tiap hari nggak bisa gemuk kamu. Jangan-jangan dia di SMS-i, wah lagi nelfon sama siapa itu, lagi kamu tiap hari nggak tenang hidupmu. Jadi kalau ingin sukunun nafas, hidup tenang, cari pacar yang oke, itu hubungannya pengetahuan dan kebahagiaan. Lo kan enak, kamu milih mana, hidup tenang apa hidup gelisah selalu? Kan lebih enak hidup tenang, karena lebih hakiki pacar jelek itu, karena kelihatan hakikatnya dari awal sampai akhir. Ya kan, kalau cakep itu kan tidak hakiki. Sekarang cakep, besok kalau tua pasti jelek. Kalau jelek, sekarang jelek, besok kalau tua kalau sudah tua saya elek, dan hakikatnya memang jelek. Jadi sudah langsung ketemu hakikat kalau jelek itu. Tapi kalau cakep enggak, masih lama ketemu hakikatnya. Oke, itu logika. Sekarang metafisika. Kalau metafisika di Al-Farabi itu sama kayak Al-Kindi kemarin, bahwa metafisika itu falsafatul ula, filsafat ketuhanan. Argumennya kalau di Farabi dia menggabungkan tiga tokoh sekaligus, Aristoteles, Plato, dan Plotinus di Neoplatonisme. Oh ya, tadi yang bukunya yang belum saya sebut, yang keenam yang saya punya adalah Al-Jam'u
baina ro'yail hakimain. Jadi sintesis antara dua pemikiran dua orang filosof. Karena Al-Farabi ini dikenal menyatukan pikirannya Aristoteles dan Plato. Dan dia sangat ahli di bidang Aristoteles. Dia banyak menerjemahkan bukunya Aristoteles, sehingga dia digelari yang tadi saya sebut Al-Mu'allim As-Sani, guru kedua. Guru pertamanya adalah Aristoteles. Jadi Aristoteles guru pertama, Al-Farabi guru kedua. Di samping itu, karena dia juga pernah nulis kitab waktu dia dari Baghdad, kemudian sebentar tinggal di Turkistan, dia nulis kitab yang judulnya At-Ta'lim As-Sani, kajian kedua. Dari situlah nanti istilah As-Sani dipakai orang untuk menyebut Al-Farabi sebagai Al-Mu'allim As-Sani, guru kedua. Oke, yang ini nggak perlu tak jelaskan. Teologinya Ahlus Sunnah paling dasar juga sudah menjelaskan ini, bahwa ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Tuhan itu wajibul wujud dan semua makhluknya itu mungkinul wujud. Wajib wujud itu dia yang pasti ada, yang ketidakadanya nggak mungkin bisa dibayangkan. Karena tidak adanya berarti tidak adanya seluruh realitas ini. Padahal sudah kelihatan kita itu ada, bangku ini ada, laptop ini ada, pohon itu ada, masjid ini ada. Karena realitasnya sudah ada, pasti Tuhan juga pasti ada. Karena dia wajibul wujud. Dia tidak tergantung siapapun, bahkan dia digantungi apapun. Itu wajibul wujud. Kebalikannya kita, kalau kita mungkinul wujud, kita itu hanya mungkin. Ada kita tergantung pada adanya Tuhan. Kalau Tuhan nggak ada, kita pasti juga nggak ada. Ada kita kan ada kontingen, ada yang sementara kok. Hari ini kita ada, besok bisa nggak ada. Ada kita apalagi di dunia ini kan singkat. Sekarang umurmu mungkin sekitar 20, 25 sekitar itulah ya. Hidup sekitar 25 tahun. Kita menghuni dunia paling panjang 100 tahun lah. Manusia hari ini harapan hidupnya sekitar 60-70 itulah. Kalau ada yang di atas 70 itu bonus. Ya, tapi kebanyakan sekitar itu 60 tahun dibandingkan umurnya bumi yang selama itu, yang sampai jutaan tahun, puluhan juta, ratusan juta. Itu pun nggak ada sekukunya alam semesta yang itu miliaran tahun. Jadi kita itu sebenarnya satu titik yang sangat kecil di tengah alam semesta. Nggak ada apa-apanya wujud kita itu. Kita tergantung sangat banyak hal. Kamu tergantung udara, tergantung air, tergantung lingkungan sekitarmu, bahkan banyak sekali yang tergantung dalam hidupmu. Maka sebenarnya kamu itu mungkinul wujud. Adamu itu hanya mungkin. Maka manfaatkan sebaik-baiknya durasi hidupmu yang tidak panjang itu. Jadi jangan sampai terlena sedikit pun. Jangan disia-siakan. Hanya 60 loh ya. Jadi hiduplah yang strategis. Hidup yang strategis itu kamu atur benar. Apa yang ingin kamu nikmati di dunia ini, kamu ingin punya target apa, diatur yang baik biar nggak meleset. Ngaturnya mungkin mulai seumuran kamu ini. Kamu harus sudah punya orientasi, punya target. Kalau enggak ya mungkin suksesnya lama. Harus mulai sekarang. Nah itu nggak perlu tak jelasin yang ini karena kamu sudah ngerti lah, wajibul wujud, mungkinul wujud. Nah yang unik ini, jadi ini sebenarnya upayanya Al-Farabi untuk menyatukan antara keyakinan para teolog bahwa alam ini diciptakan dari tidak ada
dengan teorinya para filosof Yunani bahwa alam ini diciptakan ada materinya dulu. Jadi bukan dari tidak ada. Nah, Al-Farabi kemudian nyari teori yang bisa menyatukan. Karena ada kesulitan juga kalau membayangkan pakai akal loh ya. Ada ciptaan dari tidak ada sama sekali. Apalagi ciptaan yang diciptakan banyak, yang menciptakan satu. Itu akal agak berat. Apalagi hubungannya sama Tuhan. Tuhan itu kan bagi kita maha suci, maha, pokoknya segala maha. Segala maha yang puncak ini agak susah kalau dibayangkan menciptakan segala hal, mulai yang baik-baik sampai yang jelek-jelek. Kalau Tuhan menciptakan manusia, manusia masih bagus, tapi Tuhan juga menciptakan yang jelek-jelek, menciptakan air kencing, menciptakan, itu kan agak susah membayangkan. Masa Tuhan kok menciptakan yang jelek-jelek ya? Untuk bisa melahirkan sesuatu yang jelek berarti harus ada kandungan jelek dalam. Kamu ngomong jorok itu kan berarti harus ada lintasan pikiran tentang kejorokan di pikiranmu. Maka kamu bisa memproduksi sesuatu yang jorok. Maka Tuhan, apa ya Tuhan begitu dulu? Tuhan mikir tentang yang jelek, maka lahirlah ciptaan yang jelek. Dan susah, masa Tuhan mikir yang jelek? Masa Tuhan memikirkan itu yang jelek itu, yang kamu buang tiap pagi itu, terus terciptalah barang itu kan? Enggak lah, mungkin enggak begitu caranya. Penciptaan enggak kok semuanya kun fayakun satu-satu, enggak. Nah, maka dia terus pakai Plotinus. Jadi penciptaan itu tidak dari satu langsung jadi banyak, tapi modelnya hierarkis. Dari Tuhan melimpah apa? Jadi bukan menciptakan dari tidak ada jadi apa, tapi ada yang melimpah. Melimpah itu jangan dibayangkan air terus luber loh ya. Kalau aku lihat misalnya apa wis LCD ini, tadi dari luar masuk sini terus lihat LCD. Oh, LCD-nya sudah nyala. Ini kan otomatis saja keluar dari diriku setelah melihat LCD. Ini pikiran, ini kan semacam melimpah. Tidak tak sengaja mikir LCD, tapi tiba-tiba muncul ide tentang LCD setelah aku lihat LCD. Itu namanya melimpah. Nah, Tuhan juga ketika menciptakan alam semesta modelnya seperti ini. Cuma pertama-tama yang dipikir Tuhan bukan sesuatu yang di luar dirinya, karena yang di luar dirinya belum ada. Tuhan mikir tentang dirinya, muncullah pikiran tentang dirinya, melimpah sesuatu yang keluar dari Tuhan. Bentuknya ide, bukan barang, limpahan itu. Dan disitulah lahir ciptaan pertama, belum manusia, kalau di emanasi. Jadi ini modelnya kayak Plotinus, kayak matahari dengan cahayanya. Matahari itu kan menciptakan cahaya, tapi cahayanya matahari itu tidak dibikin oleh matahari, tapi limpahan dari matahari. Mataharinya sendiri diam, tidak ngapa-ngapain, tapi limpahan dari dirinya matahari itu lahirlah cahaya-cahaya. Itu teorinya Plotinus. Alam semesta pun diciptakan seperti itu. Jadi melimpah dari dirinya Tuhan, lahirlah alam semesta yang nanti modelnya gradasi. Setelah itu, yang tadi limpahan pertama melahirkan juga limpahan kedua, limpahan ketiga terus. Limpahan pertama tadi kan sekarang sudah ada dua. Yang tadi Tuhan gak ada apa-apa, yang dipikir dirinya sendiri, lahir limpahan pertama. Yang limpahan pertama ini ada dua sekarang. Ada Tuhan sama dirinya, kan sudah dua. Maka dia mikir tentang dirinya sendiri sama Tuhan, lahirlah limpahan ketiga. Itulah nanti yang disebut teori emanasi. Betul. Ini untuk mengatasi dari creatio ex nihilo. Karena akal kalau di orang-orang agak susah. Kayak misalnya creatio ex nihilo itu berarti kan dari tidak apa-apa tiba-tiba ada apa-apa. Ini kan agak tasalsul. Tasalsulnya adalah berarti ada waktu sebelum ada alam semesta.
Dari tidak ada menjadi ada. Ini kan semacam ada rangkaian waktu. Padahal yang namanya waktu itu kan sebenarnya geraknya alam semesta. Waktu itu tidak ada sebelum alam semesta ada. Jadi ini yang kerumitan-kerumitan ini yang terus bagi Farabi yang lebih pas itu memang emanasi. Oke ya. Oke, rasionalisasinya kayak gimana sih emanasi itu? Yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana yang banyak bisa muncul dari yang satu. Yang banyak termasuk yang jelek, yang hitam, yang gelap, yang putih. Itu kan semua katanya dari Tuhan. Tapi darinya itu tidak kok dari satu terus cabang banyak, tapi dari satu lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi gitu. Dan itu sebenarnya kalau pakai bahasa lain di Al-Kindi itu sebab yang pertama. Karena dia sebab, jadi sebab. Cuma Al-Kindi masih bertahan creatio ex nihilo, menciptakan kayak tukang sulap dari tidak ada jadi ada. Kalau di para filosof agak berat mengakui itu. Kalau pinjem Aristoteles nanti, kalau di Farabi ada bahannya alam semesta itu. Dan bahannya kotim, bahannya apa? Potensi. Itu kan berat kamu mikirnya kan. Kalau bikin teh, itu bahannya air, teh, gula, jadilah teh. Kalau alam bahannya apa? Kalau di Farabi, potensi untuk menjadi alam. Potensi itu kan semacam cuma daya aja. Dan itu bahan. Makanya potensi ini kalau di beberapa buku kadang diterjemahkan energi. Maksudnya bukan energi, potensi. Potensi itu kan semacam kemungkinan. Bahannya ya kemungkinan itu yang melahirkan alam semesta. Karena para filosof agak berat membayangkan ada alam diciptakan, ada sesuatu muncul tanpa bahan. Harusnya muncul kan dari Allah. Cuma dari Allah itu kan pecahannya Allah. Maka lahirlah emanasi tadi. Jadi luberannya Allah, bukan dari nggak ada jadi ada, tapi dia luberan dari zatnya Allah. Nah itu emanasi. Makanya Allah bilangnya kun. Kamu menerjemahkan kun itu apa? Jadilah. Di banyak tafsir juga jadilah, bukan adalah. Jadilah itu ada airnya, ada tehnya, ada gulanya. Kun, jadilah teh. Jadi, tapi ada bahannya. Itu loh. Itu maunya para filosof. Oke. Emanasi bagi saya titik sampai di sini. Karena setelah itu, ketika Al-Farabi ingin menjelaskan detailnya emanasi, bagi saya sudah mulai ngaco. Itu titik. Jadi belajar filsafat kadang-kadang kamu harus ngerti titiknya. Karena kadang-kadang akal seperti Al-Kindi kemarin, di titik tertentu akal tidak berdaya. Ini yang tak kasih tanda merah berarti perlu kamu pertimbangkan lagi, karena di sini dia sudah mulai ngaco. Jadi emanasi dari wujud pertama sampai wujud ke-10, terkecuali yang wujud ke-10 loh ya. Tapi wujud-wujud yang dia karang di awal itu, bahwa limpahan pertama itu yang disebut al-asmaul awal. Terus melimpah lagi, limpahan ketiga itu yang disebut bintang-bintang. Limpahan keempat planet Saturnus. Limpahan kelima itu bagi saya sudah mulai ngaco. Nanti kita lihat ngaconya di mana. Karena memang di titik tertentu dia dipaksa harus menjelaskan bagaimana emanasinya Tuhan sampai berakhir di dunia. Dan limpahan terakhir, limpahan ke-10 itu yang disebut akal fa'al tadi. Yang dari situ lahir bumi seisinya, termasuk manusia, termasuk roh-roh. Oke ya, tak kasih tanda merah. Nanti kalau kamu ngopi, ya boleh kamu baca untuk pengetahuan, tapi tidak harus kamu perdalam. Karena bagi saya di sisi ini mulai akal nggak berdaya, dan Farabi agak ijtihad, agak ngarang, termasuk rasionalitasnya. Coba dicek, ada beberapa yang kenapa tak simpulkan ngarang. Misalnya, kenapa kok akalnya dibatasi 10, kok nggak 15, kok nggak 20? Nah itu karena Al-Farabi menyesuaikan dengan jumlah planet, jumlah bintang, ditambah bulan. Nah terus lahirlah terus 10 jumlahnya. Itu kan gadok-gadok. Oke.
Terus kenapa jumlah bintangnya 9, jumlah planetnya 9? Kalau di Al-Farabi karena dia ikut Aristoteles. Kalau di Aristoteles ada cuma 7, tapi oleh Farabi ditambah 2, yaitu benda langit yang jauh sama benda langit yang dekat. Terus jadilah 10. Terus jumlah akal ada 10 karena yang 9 untuk ngurusi benda-benda langit yang lain, sedangkan yang 10 itu yang ngurusi bumi. Terus jadilah 10. Itu kan kelihatan dari sini. Makanya di titik ini bagi saya titiknya emanasi ada di sini. Logikanya bagi saya masih nyambung. Cuma setelah itu gimana model pelimpahannya, gimana model kunnya tadi, wallahu a'lam bishawab. Tidak harus dipaksa. Kayak kemarin di Al-Kindi kan ada titik yang bagi saya, oh di titik ini pas, tapi di titik ini ngaco. Ya sama sebenarnya di semua filosof. Kalau kemarin kamu belajar Marx, belajar Nietzsche, belajar Sartre, kan kamu bisa merasakan, oh di titik ini dia benar, tapi di titik ini mulai ngaco. Oke ya, kita lewati emanasi, kita masuk ke jiwa sekarang. Jiwa, emanasi nanti akan disempurnakan oleh Ibnu Sina. Meskipun juga ada titik-titik ngaconya juga di Ibnu Sina, tapi Ibnu Sina lebih banyak dikutip orang. Jiwa, ya kalau jiwa di Al-Farabi sumbernya adalah akal ke-10, yang tadi disebut akal fa'al. Akal inilah referensi kita ke dunia transenden, dunianya Allah. Oke, di mana sih sintesisnya Farabi sintesisnya Farabi terhadap Aristoteles dan Plato tentang jiwa misalnya? Kalau di Plato, jiwa adalah substansinya rohani. Jadi esensnya rohani. Kalau di Aristoteles, jiwa adalah formnya jasmani. Nah, dua hal yang berbeda. Karena Plato ideologinya agak idealistik, sementara Aristoteles itu kan realistik, realisme. Form sama substansi. Bedanya kan di sini. Substansi itu kayak gini loh. Gelas ini substansinya adalah kaca. Bahannya adalah kaca, itu substansi. Maka kalau di Plato, jiwa adalah bahannya rohani, intinya rohani. Ini kan intinya kaca. Kalau di Aristoteles bukan. Jiwa itu formnya kaca ini. Ini kan kaca dengan form, dengan bentuk gelas. Nah, bentuk gelas inilah jiwa. Kita itu daging, darah. Ini kan fisik, tubuh. Ada formnya sehingga kita disebut manusia. Ya karena ada ruh, ada jiwa itu tadi. Itu Aristoteles. Makanya kalau formnya diambil, meskipun tubuhnya masih utuh, kita tidak bisa disebut manusia. Nah, ini seolah-olah benar dua-duanya. Plato ya masuk akal, wong kita memang intinya ruh manusia itu. Tapi Aristoteles juga masuk akal. Maka Al-Farabi menyatukan ini. Katanya Farabi, jiwa itu ya memang substansi, tapi dalam dirinya sendiri. Tapi kalau dihubungkan dengan tubuh, itu dia form, dia bentuk. Jiwa itu substansi. Kalau ngomong jiwa nggak dihubungkan dengan tubuh. Tapi kalau ngomong ruh, ngomong jiwa dihubungkan dengan tubuh, maka jiwa adalah formnya, jiwa adalah bentuknya. Nah, itu jawabannya Al-Farabi terhadap perbedaan pendapat antara Aristoteles dan Plato. Daya jiwa ada 3, daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir. Nggak perlu tak jelasin panjang ya. Kalau yang ini kamu ngerti, tinggal dibaca jadok kamu langsung paham. Daya mikir ada 2, ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal praktis itu, loh ini ada teh,
Oh enaknya teh ini buat apa sih? Oh tujuannya untuk diminum. Oh berarti aku harus minum. Itu akal praktis. Maka kamu nggak perlu capek-capek berteori. Ini gelas ini apa ya kira-kira filosofinya gelas? Enggak. Kamu cuma butuh akal praktis, nggak butuh akal teoritis. Itu untuk jawab orang-orang yang agak ke apa? Agak sok filsafat atau apa Arab difilsafati. Apa filosofinya laptop? Enggak. Laptop itu kamu nggak perlu akal filosofis, nggak perlu akal teoritis. Kamu cuma butuh akal praktis. Akal praktis itu apa gunanya laptop? Sederhana. Zaman saya mahasiswa, Aif kan sering-sering gitu. Anak-anak filsafat itu. Ayo, filosofi menanak nasi apa? Wow, filosofi ya, kemantepan. Yang bagian-bagian itu tidak butuh akal teoritis, itu akal praktis. Nah, baru yang kedua ada akal teoritis. Dibagi tiga juga. Yang pertama akal potensial atau akal fisik. Akal potensi. Kenapa disebut potensi? Karena dia hanya potensi, dia akan aktual kalau dibantu oleh panca indera. Misalnya, aku lihat teh ini. Teh ini sudah disuguhkan sejak tadi jam 8. Sekarang setengah 10. Mesti wis adem. Tanpa harus aku nyentuh, aku bisa menyimpulkan ini pasti sudah dingin. Yang tadi sebenarnya masih potensial, tapi sekarang kepake dengan setelah aku lihat teh ini. Aku punya potensi untuk menyimpulkan teh ini dingin dengan premis-premis bahwa ini dari itu kan premis-premisnya premis-premis fisik semua. Butuh panca indera dulu. Kalau aku nggak lihat, nggak ngerti. Jadi dibantu oleh panca indera maka akal bisa gerak. Ada juga akal aktual. Nah, akal yang tanpa harus panca indera kamu bisa menyimpulkan. Tanpa harus lihat langsung akalmu sudah bisa menangkap. Misalnya setiap benda pasti ada dalam ruang. Itu kan tanpa panca indera kamu. Akal-akal yang universal, cara berpikir umum, itu kan namanya akal aktual. Dia selalu bisa kerja menyimpulkan tanpa harus dibantu apapun. Setengah pasti lebih kecil daripada satu. Oh itu kamu nggak perlu harus pakai. Enggak, itu sudah prinsip dasar akal. Itu namanya akal aktual. Ada lagi yang ketiga, akal mustafat. Akal mustafat itu akal yang dikasih, akal yang diperoleh. Ini akal yang bisa komunikasi dengan akal fa'al tadi. Ilmunya yang sejenis laduniyah tadi. Jadi akal yang terbuka menangkap informasi dari atas. Itu namanya akal mustafat. Nah, jadi daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir. Ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal teoritis ada akal potensial, akal aktual, dan akal mustafat. Filsafat kenabian sebenarnya ini yang original dari Al-Farabi, yang tadi bahwa Nabi adalah sosok yang punya keistimewaan dari sisi kejiwaan. Istimewanya apa? Karena Nabi bisa berhubungan langsung dengan akal fa'al dalam kondisi apapun. Jadi anugerah paling besar yang diterima Nabi itu ya anugerah bisa komunikasi langsung dengan akal fa'al. Sementara kalau para filosof untuk komunikasi dengan akal fa'al itu dia perlu susah payah dulu. Kalau Nabi langsung dikasih. Ya, secara personifikasi kalau di Farabi agama biasanya menyebut akal fa'al itu Jibril. Dia kan yang membawa semua informasi yang dibutuhkan oleh Nabi. Itu filsafat kenabian. Oke, sekarang puncaknya Farabi adalah filsafat politiknya. Yang pertama, jelas bahwa manusia itu punya fitrah sosial politik. Ini sudah di semua sosiolog pasti menerima asumsi ini. Kamu tidak bisa hidup sendirian. Tuntutan jiwa sudah itu fitrah. Dari banyak aspek. Tidak perlu dicontohkan.
Kamu paling gelisah kalau kesepian kan? Jiwaku sepi, semua teman-teman mudik, hanya aku yang di kos-kosan sendirian. Gitu aja kan kamu galau. Uangnya masih banyak, apa-apanya masih utuh, tapi kamu gelisah kenapa? Tidak ada teman. Sebenarnya itu tuntutan jiwa. Kenapa? Karena setiap orang punya fitrah sosial. Dan teknik untuk menata kehidupan bersama, kehidupan sosial, itulah nanti yang disebut politik. Jadi sederhananya di situ. Sekarang kita lihat analisisnya Farabi di Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah. Seperti apa sih jenis-jenisnya komunitas sosial, jenis-jenisnya negara? Yang pertama katanya Farabi ada Al-Madinah Al-Fadilah. Ini negara paling top. Tidak harus adidaya, tapi negaranya adalah negara yang utama. Negara utama itu yang penduduknya bahagia semua, seneng, bangga jadi warga negara, nyaman, gemah ripah loh jinawi, pokoknya yang sejenis itulah. Jadi negara yang seperti ini, itu katanya Farabi, pemimpinnya satu di antara dua. Kalau bukan nabi ya filosof. Kenapa masyarakat Madinah itu jadi secanggih itu, sebagus itu? Karena pimpinannya nabi. Dan yang bisa menandingi nabi cuma filosof. Ini sebenarnya inspirasi dari Plato. Plato di Republik kan juga begitu. Satu-satunya orang yang layak jadi raja dan pas jadi raja itu harusnya filosof. Bukan militer, bukan tukang, bukan rohaniawan, enggak, filosof. Makanya kamu mintalah nanti sertifikat dari takmir bahwa kamu sudah lulus ngaji filsafat. Untuk sopo ngerti besok kamu mau nyalon jadi presiden, apa jadi bupati, apa jadi gubernur, kamu bilang, saya ini filosof ya. Sudah ngerti filsafat aku. Wah gitu. Karena bagi Farabi, pemimpin itu dia orang yang harus bisa mengejar hikmah dan mengajarkan hikmah. Tidak perlu dia harus belusuan terjun langsung, enggak. Tapi tangannya dan idenya, pikirannya bisa menggerakkan negara. Jadi pertama-tama tidak harus fisiknya yang harus cawe-cawe, tapi yang sangat dibutuhkan oleh negara adalah idenya. Dia sudah punya kuasa dengan idenya. Itu makanya raja filosof yang dibutuhkan. Atau syukur-syukur ada nabi baru, nabinya jadi presiden. Nah, entah Nabi Jokowi atau Nabi Prabowo. Yang kedua adalah Al-Madinah Al-Jahilah, negaranya orang-orang bodoh. Yaitu negara yang penduduknya tidak kenal yang namanya bahagia. Isine jengkel, kemerungsung, marah, pokoknya ngono tok isine. Nah, itu negaranya orang-orang bodoh namanya. Dan itu bisa kamu lihat di TV-TV. Saya tidak tahu di TV itu negara mana. Isinya kan orang yang sumpek semua. Isinya kritik-kritikan, caci maki, pokoknya saling jatuh menjatuhkan, meninggikan dirinya dan menjatuhkan yang lain. Al-Madinah Al-Jahilah. Yang ketiga, negaranya orang-orang fasik. Jadi ini negaranya sebenarnya bahagia, penduduknya mengenal kebahagiaan, tapi perilakunya adalah perilakunya negara bodoh. Sebenarnya dia itu kaya, sebenarnya dia itu makmur, dia itu pimpinannya sudah filosof, dia sudah harusnya tentrem, tapi gayanya kayak orang bodoh, nyari persoalan terus. Uang sudah jelas, wis bisa diterima, wis masuk akal, harus dicari biar ada masalah karena dia di luar kelompokku. Itu negaranya orang-orang fasik. Ada negara jenis keempat, Al-Madinah Al-Mutabaddilah. Nah, Madinah Mutabaddilah itu negara yang apes.
Negara yang semula Madinah al-Fadilah sekarang merosot jadi negara yang jahilah. Dari negara Gemaripah Lojinawi Adil Makmur Adidaya sekarang merosot anjlok jadi negaranya orang bodoh. Jadi Al-Madinah al-Jahilah. Itu namanya Al-Madinah al-Mutabadilah. Kalau yang jahilah asli tadi sejak awal sampai akhir memang negaranya orang bodoh. Tidak pernah tentrem, isinya gegeran terus sejak diproklamasikan. Itu Al-Madinah al-Mutabadilah. Yang terakhir ini yang agak religius, Al-Madinah adalah negara yang sesat. Kenapa? Karena pemimpinnya penipu. Kalau kamu punya pemimpin penipu, maka negaramu akan bergerak ke arah yang keliru. Dan dia disebut negara yang sesat. Yaitu contohnya kalau di Farabi, negara yang pemimpinnya merasa dapat wahyu. Wahyu keprabunnya sekarang sedang turun. Dialah Satrio Piningit dan seterusnya. Nah, kalau kamu mikirnya pakai logika itu, padahal dia sebenarnya bukan Satrio Piningit tapi disatrio-satriokan. Kayak dulu zaman SBY awal jadi presiden kan banyak buku SBY Satrio Piningit. Begitu jadi presiden ngeledek cuma gitu aja. Satrio Piningit kok cuma gitu ya karyanya. Itu berarti selama ini kamu hidup di Al-Madinah adalah negara yang sesat. Kamu hidup dalam kegelapan. Sesat itu lebih parah dari bodoh. Bodoh itu mandek tapi rusak. Kalau sesat itu jalan tapi arahnya keliru. Kalau arahnya keliru itu kan baliknya lama. Kalau bodoh rusak tinggal diperbaiki, dimulai langkah awal. Tapi kalau sesat itu agak parah. Kalau identifikasimu Indonesia hari ini sesat, ya berarti masih panjang langkah kita. Oke. Tadi ada negara bodoh kan. Negara bodoh itu ada 5 jenis. Yang pertama ada jenis daruriyah. Negara bodoh itu negaranya rusak, tapi daruriyah itu lumayan, kebutuhan pokoknya terpenuhi. Orang masih bisa hidup, bisa makan, bisa tempat tinggal, bisa minum. Itu negara darurat. Jadi al-jahilah ad-daruriyah. Negaranya rusak tapi kebutuhan pokoknya terpenuhi. Ada al-jahilah al-badalah. Al-jahilah al-badalah itu negaranya rusak tapi penduduknya materialis kabeh, yang dipikir nyari keuntungan sendiri-sendiri. Semuanya mulai pemerintah sampai rakyatnya, paling atas sampai paling bawah, yang dipikir aku harus cari keuntungan di negara ini. Itu namanya negara jahilah al-badalah. Yang dipikir kekayaan materi, gimana dia bisa memeras Indonesia untuk kepentingannya. Kok ada Indonesianya? Memeras negara untuk kepentingannya sendiri. Al-jahilah al-badalah. Ada negara al-jahilah al-kuroma. Ada negara yang gila hormat, negara yang jaim, negara yang pencitraan aja. Janjane dia rusak tapi gengsian. Rakyatnya butuh uang banyak, butuh subsidi besar, tapi dia gaya. Kalau ada kesulitan di luar negeri, dia nyumbang besar-besaran. Kalau ada yang lain kesusahan, dia wah saya nyumbang, saya membantu, saya itu. Itu hanya karena gila hormat. Rakyatnya juga begitu, pimpinannya juga gila hormat, maka lahir pencitraan-pencitraan. Rakyatnya juga gila hormat, pingin dihargai, pingin diposisikan sebagai majikan, pingin disebut sebagai warga negara yang peduli, pingin, itu semua gila hormat. Semua pingin jadi orang yang dikenal sebagai orang baik, sebagai pemimpin yang baik, atau sebagai rakyat yang baik. Itu negara al-jahilah al-kuroma. Ada negara al-hissah wasyahwah. Negara yang dipikir tidak ada yang lain selain seneng-seneng dan foya-foya. Kalau waktunya libur senengnya setengah mati, waktunya kerja males-malesan.
Waktunya cuti, wah ada hari kecepet, ayo cuti bersama, ayo nek foya-foya seneng. Wah ini 17-an, ayo bikin acara besar-besaran, ayo pokoknya bangsa bikin acara, bikin karnaval, bikin pawai, bikin seneng. Tapi waktunya kerja, berkarya, dia males. Kalau sudah berkarya, bekerja, dia agak keji. Khisah wasyahwah. Yang ketiga ada negara anarkis. Negara anarkis itu semuanya nggak bisa diatur. Pemerintahnya sakarepe dhewe, rakyatnya juga begitu. Itu negara al-jahilah al-jami'ah. Jadi wis kabeh sakarepe dhewe dadi ya wis. Akhirnya bodoh bareng-bareng. Itu jadi saya tidak tahu Indonesia ada di mana. Jangan-jangan ada di 1, 2, 3, 4 dan juga 5, atau saya tidak tahu. Atau tidak di situ atau gimana. Monggo lah kamu istihad sendiri. Makanya tak bilang ayo ngaji ini aja nggak apa-apa. Besok kalau Ramadan kamu baca di rumah Ara'u Ahlul Madinah Al-Fadilah. Oke. Saya agak cepat ya, ini tingkat-tingkatannya. Ini tak ringkas dari Ara'u Ahlul Madinah dan As-Siyasah Al-Madaniyah, sejarahnya negara. Ini yang saya bilang tadi, baunya agak mat. Jangan-jangan mat agak pinjam di sini. Jadi negara paling awal, komunitas paling awal itu namanya Madinah An-Nawabid. Negara kayu-kayuan, negara liar. Jadi pokoknya fokusnya memenuhi kebutuhan primer, nggak terlalu bisa diatur orangnya. State of vegetable and nomadic state. Jadi orang sangat primitif, masih belum punya teknologi, belum bisa mikir konseptual, belum pakai baju bahkan. Ya. Yang kedua Al-Madinah Al-Bahimiyah, masyarakat binatang. Ya kan? Biasanya sudah mulai tinggal, sudah mulai menetap, sudah mulai bercocok tanam, tapi masih sangat sederhana. Kalau yang pertama tadi biasanya nomaden. Itu masyarakat primitif, jenis masyarakat yang kedua. Ada jenis yang ketiga, model negara paling awal adalah Madinatul Darurah, negara kebetulan. Jadi dari keinginan sama-sama untuk hidup bersama, terus lahirlah negara yang seperti kita lihat sekarang. Saya butuh makan, saya butuh minum, dia juga butuh makan. Oh ternyata kita punya kebutuhan yang sama, yuk hidup bareng-bareng, kita penuhi kebutuhan kita bersama-sama. Jenis komunitas sosial paling awal, namanya Madinah Ad-Darurah. Kemudian kalau di Madinah Ad-Darurah orang hanya mikir kebutuhan pokok, tidak mikir neko-neko. Naik lagi levelnya ada Madinah Al-Hissah. Jadi selain kebutuhan pokok, orang terus baru mikir kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang sekunder, kebutuhan kendaraan, rumah yang indah, kebutuhan tempat yang nyaman dan seterusnya. Tidak lagi primer. Kalau semula sekedar rumah yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, beres. Sekarang mungkin mulai butuh yang lain. Terus naik lagi ke yang kelima, Madinatut Tabadul, negara yang rakyatnya sudah mulai transisi dari masyarakat klasik, masyarakat kuno menuju masyarakat yang modern. Kalau di Farabi ini era revolusi industri. Revolusi ini sebenarnya revolusi industri dari saya. Kalau pakai bahasa modern namanya revolusi industri. Dari masyarakat yang sederhana menghadapi kebutuhan-kebutuhannya secara sederhana, mulai lahir cara berpikir konseptual dan mulai ngerti semacam teknologi. Itu Madinatul Tabadul, era transisi. Kemudian keenam ada Madinatun Nadzolah. Nah ini mulai negara sudah mulai maju, itu biasanya muncul egoisme. Orang mulai mengejar keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Individualistik kapitalisme. Madinatun Nadzolah, negara jenis keenam. Nah ini mulai kapitalis, orang mulai mikir untung rugi. Setelah era kapitalisme,
biasanya nanti akan muncul Al-Madinah Al-Jamaiyah, negara komunis. Jenisnya dua, anarki dan komunisme. Ini persis kayak map. Jadi masyarakat yang menumpas, menyisihkan secara ekstrim hak kepemilikan pribadi. Yang semula kan orang numpuk kekayaan sendiri, sekarang disisihkan hak milik. Dan puncaknya adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Jadi negara utama, negara model, polanya sosialis, bukan lagi komunis. Ini sebenarnya negara ideal yang diimpikan oleh Karl Marx. Puncaknya state, namanya Al-Madinah Al-Fadilah. Oke. Kepala negara ideal saya bilang tadi, kalau tidak nabi ya filosof. Kalau ada banyak orang yang punya karakter filosof, pilih salah satu. Kalau nggak ada, mecah-mecah. Orang ini pinter ini, orang ini pinter ini. Kalau 5 orang ini dikumpulkan jadi satu, jadilah power filosofis yang luar biasa. Ya 5 orang ini jadikan pimpinan negara secara formatur. Itu Al-Farabi. Jadi pokoknya harus filosof. Kalau nggak ada perorangan yang jadi filosof, ya kolektif. Kumpulkan jadi satu, orang yang ngerti logika, ngerti ekonomi, ngerti jadikan. Nah itu memimpin negara secara kolektif. Cirinya 12, tinggal kamu baca. Lengkap anggota badannya, baik daya pemahamannya, tinggi intelektualitasnya, pandai mengemukakan pendapat. Kalau ngomong gampang dipahami, bukan yang bulat. Kalau ngomong saya prihatin, saya bulat tidak jelas karepe apa. Terus suka pendidikan, pinter ngajar, pinter menyadarkan orang, bukan nambah masalah. Dia harus problem solver, bukan troublemaker. Ya, hati-hati kamu milih pemimpin yang malah troublemaker, nggak nyelesain masalah malah jadi masalah. Harusnya dia yang mikir kamu, kebalik sekarang kamu yang mikir dia. Kan di Indonesia kan sering gitu, rakyatnya judek luar biasa mikir presiden nih. Kebalik, harusnya presiden yang galau luar biasa mikir rakyatnya. Oke, tidak rakus dalam hal apapun, khususnya makanan, minuman, dan wanita. Jadi jangan dipilih orang yang rakus makannya dan minumnya, cirinya gampang, gendut. Terus rakus terhadap perempuan, nah itu juga jangan dipilih, hati-hati. Berarti dia rakus. Satu aja nggak habis. Terus yang ketujuh, jujur, benci dengan kebohongan. Dia tidak bisa mentolerir kalau ada orang bohong. Yang kedelapan, berjiwa besar, berbudi luhur. Yang kesembilan, tidak terikat lagi oleh kekayaan, oleh keduniaan. Kalau pemimpin masih terikat oleh dunia, gawat. Yang ke-10, cinta keadilan, benci kezaliman, tanggap, peka, sensitif, kemudian tidak berat untuk diajak berjuang. Dan yang terakhir, teguh pendirian, kemudian strategis, ngerti prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikemudiankan, kapan harus ngurus negara, kapan harus ngurus partai. Kalau enggak, kamu bunuh diri milih pemimpin yang enggak punya kualitas 12 itu. Itu katanya Farabi. Kalau enggak punya paling enggak 12 kualitas ini, itu lebih baik pimpinannya formatur aja. Dikumpulkan orang-orang yang kalau ngumpul lengkap 12 itu. Kalau enggak, wis kita akan pontang-panting terus Indonesia. Ya termasuk kamu juga memperbaiki diri biar enggak jadi Al-Madinah Al-Jahilah tadi. Mulai presiden sampai rakyatnya rusak semua. Nah, itu Al-Ara'u Ahlul Madinah Al-Fadilah. Ini sebenarnya keprihatinannya Farabi terhadap kekacauan politik saat itu di era Abbasiyah terakhir. Oke, alhamdulillah kita selesaikan Farabi. Ada yang mau komen?
Sudah ya, sudah lama. Sudah sampai jam 10. Saya khawatir kamu sudah jutek, jangan-jangan sudah meluber pengetahuannya. Ya kalau Tuhan luber jadi emanasi, kalau kamu luber mabuk. Teler ilmu kakean. Oke, minggu depan kita ngomong filosof muslim yang sangat berpengaruh, bahkan bagi banyak orang lebih besar daripada Farabi, yaitu Ibnu Sina. Kalau Farabi agak misterius, riwayat hidupnya secara detail nggak banyak orang tahu, karena dia nggak pernah nulis biografi. Orang lain juga nggak tahu siapa Farabi, hakikatnya, detail riwayat hidupnya. Ada yang bilang dia Syiah, ada yang bilang dia Sunni, macam-macam. Tapi kalau Ibnu Sina jelas, karena dia punya murid namanya Al-Juzjani yang nulis biografinya Ibnu Sina. Jadi lebih terang benderang, teorinya juga lumayan. Termasuk yang paling terkenal dari Farabi adalah Falsafatul Masyriq, filsafat timur. Kita lihat apa itu filsafat timur minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.